Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya nikah adalah sebagian dari sunnahku. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dengan tema pernikahan dalam Islam. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi adik-adik mahasiswa. Mau tidak mau Anda akan sampai di gerbang pernikahan ya, setelah kuliah, setelah bekerja. Maka tentu harapan orang tua, harapan semuanya Anda adalah segera menuju kepada mahligai rumah tangga. Perlu banyak persiapan, diantaranya yang penting adalah persiapan mental, persiapan batin, dimana karena menikah ini adalah menyatukan banyak hati, bukan hanya dua hati antara laki-laki dan perempuan, tetapi banyak hati, karena kita akan punya orang tua lagi, kita akan punya banyak saudara lagi dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya kedewasaan dalam bersikap ini menentukan langgeng atau tidaknya sebuah pernikahan. Tentu yang namanya mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi lautan, tentunya akan banyak badai dan gelombang, akan banyak ombak yang menghadang. Dengan kesiapan batin ini, maka insya Allah akan bisa teratasi. Sampai saat ini belum ada rumus baku tentang perjodohan. Ada yang berkata jodoh di tangan Tuhan. Jadi nggak ada rumus bakunya itu, apakah yang cantik akan dapat duluan, yang ganteng akan dapat duluan, ini tidak ada rumusnya. Yang cantik akan dapat yang ganteng juga tidak ada rumusnya. Ada yang berkata jodoh di tangan Tuhan. Kalau memang jodoh di tangan Tuhan, mohon segera diminta. Kalau tidak diminta, maka jodoh Anda akan digenggam oleh Tuhan terus. Atau jodoh ada bersama usaha manusia, yang penting ikhtiarlah Pak, nanti insya Allah ya dapat kalau mau usaha. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang jelas jodoh adalah misteri kehidupan yang harus segera terjawab, karena menikah adalah ibadah. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita niatkan, karena menikah adalah ibadah. Memang menikah itu repot, tetapi akan lebih repot lagi bila Anda tidak menikah. Punya anak itu repot, akan lebih repot lagi bila Anda tidak punya anak. Seperti itu ya. Jadi menikah repot, menikah susah, tapi akan lebih repot lagi, lebih susah lagi ketika Anda tidak menikah. Apa definisi pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, bab 1 pasal 1, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi antara seorang pria dan seorang wanita ya, ini jelas undang-undang perkawinan, tidak ada nikah sesama jenis, pria dengan pria, gila nih meh ngapain itu ya, wanita dengan wanita, ini yang marahi cepat kiamat itu, nanti manusia habis karena gak ada keturunan nanti. Menurut kompilasi hukum Islam, apa itu kompilasi hukum Islam? Kompilasi hukum Islam adalah fikih yang sudah diundangkan menjadi hukum positif.
fikih yang secara resmi sudah dibuat undang-undang. Jadi selain pakai undang-undang perkawinan, ini untuk seluruh warga Indonesia, untuk umat Islam lebih spesifik, yaitu kompilasi hukum Islam. Dalam bab 2 pasal 2, perkawinan adalah pernikahan. Jadi yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, misakon golidho, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi kalau ada pertanyaan, "Dek, kok sampean ki wis kawin apa durung?" Itu maksudnya adalah wis nikah apa durung. Jangan dijawab, "Nek kawin sampun bolak-balik deh, nek nikah dereng." Nah, ini kurang ajar namanya. Ini Aufar dan Ola Ramlan. Mahram, ya, ada pengetahuan sedikit tentang mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Yang haram dinikahi ada 14 macam. 7 orang dari pihak keturunan, yaitu ibu dan ibunya, dalam kurung nenek, baik itu ibu dari bapak atau ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas. Anak dan cucu, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, ya, tidak boleh dinikah. Saudara perempuan seibu, sebapak, atau sebapak atau seibu saja. Jadi saudara perempuan kandung, ya. Saudara perempuan dari bapak berarti bule, ya, bule, atau saudara perempuan dari ibu atau bule dari ibu, bule atau bude. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki berarti keponakan. Anak perempuan dari saudara perempuan berarti keponakan juga. Dua orang dari sebab menyusu, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Nah, ini karena ada adat Arab, ya, kalau punya bayi seperti Rasulullah itu disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian 5 orang dari sebab pernikahan, yaitu ibu istri atau mertua, ya. Anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya, ini tidak boleh dinikah juga, kecuali belum campur sama ibunya, lihat anaknya, naksir anaknya, kemudian setelah akad nikah belum campur, dicerai, ya, nikah sama anaknya, ini boleh. Istri anak atau menantu, istri bapak atau ibu tiri, tidak boleh. Haram menikahi 2 orang dengan cara dikumpulkan yang ada hubungan mahram. Misalnya kakak dengan adik dijadikan satu, itu tidak boleh. Hadis anjuran menikah. Ya ma'syara sabab, man istalta'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan, mampu secara lahiriah, ya, secara lahiriah, kerja sudah bisa, usia sudah cukup, dan berkeinginan, nafsu birahinya juga bergelora, kalau melihat wanita cantik juga geger, ya, hendaklah menikah, maka segeralah menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata. Kalau sudah nikah, insya Allah matanya lebih terjaga, karena yang diinginkan di rumah ada, tinggal buka, tinggal nengok, ya, dan akan memelihara dari godaan syahwat. Jadi Allah memberikan nafsu syahwat ini, nafsu birahi, untuk disalurkan, bukan untuk diumbar kemana-mana. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan
berkurang. Ya, bab 3 kompilasi hukum Islam tentang peminangan. Jadi diawali dari peminangan. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada ya. Yang ada adalah peminangan. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Bisa dengan Anda langsung, dengan Bapak ya. Tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Kalau memang takut nanti ditolak ya, boleh memakai perantara ya, jasa maklar, mak comblang lah, entah itu kiainya, entah itu tokoh masyarakat di situ yang dipercaya, minta dipinangkan sama perempuan anaknya Pak itu misalnya. Jadi nggak ada istilah pacaran dalam Islam, yang ada adalah ta'arufan. Setelah ta'aruf tahu siapa dia, rumahnya di mana, seperti apa, bapaknya siapa, keluarganya siapa, lah terus dipinang. Gitu aja ya. Kalau ditolak bagaimana? Ditolak ya cari yang lain kan gitu kan. Santai aja, ndak usah bunuh diri, ndak usah gimana-gimana ya. Anu wis kadung cinta ya. Makanya jangan cinta dalam-dalam dulu, wong belum diterima kok ya. Cinta yang ya seneng-seneng aja, santai aja. Pokoknya menarik ya. Orangnya menarik, kita seneng gitu. Jadi sebelum dipinang orang itu masih ada hak bagi laki-laki untuk meminang. Jadi kalau masih pacaran-pacaran itu kok Anda seneng sama cewek, kok baru pacaran dia sudah punya pacar, jangan mundur teratur ya. Itu namanya kalah sebelum bermain. Ya, kalau memang belum dilamar, maka Anda masih berhak untuk berkompetisi. Silahkan rebut hatinya, rebut keyakinannya, Anda layak untuk diperjuangkan. Pasal 12 kompilasi hukum Islam, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Boleh sama perawan, boleh janda ya. Siapa tahu selera Anda adalah selera janda, memang perawan itu menawan, tetapi janda lebih menggairahkan. Kadang-kadang ada yang ngomong seperti itu. Nah, silahkan seleranya yang mana, delalah jodohnya yang mana, kita juga tidak tahu. Kalau janda tunggu habis masa iddahnya ya, entah itu janda cerai atau janda mati ya, ditunggu dulu baru dilamar. Wanita yang ditolak suami yang masih berada dalam masa iddah roj'iyah. Jadi tolak roj'i itu tolak ke satu dan kedua ya, belum talak tilu, belum talak bain ya. Haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang wanita yang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Kalau belum jelas putus, belum jelas ditolak, tidak boleh kita mengganggu pinangan orang lain, mundur teratur, kita awasi ya. Karuntungo muga-muga putus, muga-muga putus. Putusnya pinangan untuk pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan. Ya, ada pernyataan, maaf Pak, kami tidak jadi untuk meneruskan hubungan ini karena ada sesuatu hal. Ini kok anak saya pengen keluar negeri mencari kehidupan dulu. Monggo daripada putri jenengan nanti lama nunggu, silahkan untuk saya kembalikan ke jenengan. Kalau mau menerima laki-laki lain kami persilahkan, misalkan seperti itu. Atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang, gak ada kabar berita. Habis minang setahun 2 tahun gak ada kabarnya ya, gak ada rembuknya, gak dolan, gak silaturahmi, dibel gak bisa. Ini tidak jelas, tinggal saja. Kalau di tempat kita ya, ada pertama dodok lawang, yang kedua lamaran, biasanya yang ketiga baru akad nikah, akad nikah. Itu biasanya di sini seperti itu. Dodok lawang itu cukup ya, Anda dan bapak Anda itu cukup. Kalau nggak berani ya ngajak satu orang lagi tokoh masyarakat untuk dodok lawang. Kalau lamaran biasanya sudah ngajak keluarga besar, itu lamaran, nah, baru akad nikah. Nah, sebelum nikah maka ada mahar atau mas kawin.
Apa itu mahar atau mas kawin? Itu adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, ya, dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan, dan mahar itu menjadi milik suami, menjadi milik suami, menjadi milik istri. Menjadi milik istri. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Bagaimana aturan mahar? Pasal 30 kompilasi hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuknya, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Ini aturannya. Walaupun ada di Semarang, Jawa Tengah, biasanya ya terserah dikasih berapa-berapa, bentuknya apa, itu biasanya perempuan sini manut-manut dan murah-murah, ya. Tidak seperti yang dicerita di Kalimantan teman saya itu. Nah, katanya saya juga diceritai, kalau S1 itu maharnya berapa, D3 maharnya berapa, S2 maharnya berapa, kedokteran maharnya beda, ya. Jadi tergantung strata sosial. Makanya teman saya nyari orang Jawa dibawa ke sana karena nggak kuat kalau suruh nyari perempuan sana, katanya. Pasal 31, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Yang sederhana, yang mudah, ya. Perlu digarisbawahi bahwa mahar ini adalah milik perempuan mutlak sebagai untuk jagan-jagan, ya. Siapa tahu namanya cerita hidup tidak seindah yang dibayangkan. Suaminya pergi misalkan, suaminya selingkuh misalkan, maka mahar itu bisa digunakan untuk bertahan hidup. Sebaiknya mahar itu yang harganya tidak turun. Sebaiknya emas, ya, emas. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh, mahar motor atau NMAX misalkan. NMAX itu kalau mahar berarti tidak boleh dinaiki suami tanpa izin istri. Tidak boleh, karena itu milik istri. Dan 5 tahun ke depan motor itu harganya pasti turun. Beda dengan emas, 5 tahun ke depan harganya tetap stabil. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak milik pribadinya, bukan milik bapaknya, bukan milik ibunya, ya, milik si wanita tersebut. Pasal 14 KHI kompilasi hukum Islam tentang rukun. Itu pertama harus ada calon suami, yang kedua calon istri, calon suami pria minimal 19 tahun, Islam normal, ya, jangan gila, cari suami kok gila. Tidak dipaksa, tidak dalam haji atau umroh, bukan mahram. Calon istri mencapai usia 16 tahun, ini menurut undang-undang. Walaupun usia ideal adalah 23-24 tahun, usia ideal yang namanya lebih dewasa, lebih bijaksana. Tetapi usia 16 tahun dan 19 tahun ini sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan. Kalau di bawah 16, di bawah 19, maka biasanya ada sidang di pengadilan agama tentang siapa yang bertanggung jawab nanti tentang masalah keuangan misalnya gitu. Yang ketiga adalah wali nikah, ya, muslim, akil balik, wali nasab dan wali hakim. Ada 2 jenis. Wali nasab ya bapaknya atau kakeknya atau pamannya atau anaknya paman. Kemudian 2 orang saksi, yaitu laki-laki muslim, adil, akil, berakal, balik, tidak terganggu ingatan, bukan stres. Saksi kok stres, lalinan di sana, tidak tunarungu, malah budek, ya, nanti susah nanti. Gimana saksi sah? Nanti susah. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Angkah tuka, wazawwaj tuka, makhtubataka,
fulanah binti fulan bimahril ladawati sholah halan. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan wanita pilihan Anda yang bernama Fulanah binti Pak Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk diri saya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Sudah sah. Mau nyium boleh, mau pegang-pegang tangan boleh ya. Mau nganu-nganu juga boleh ya. Ijab kabul harus beruntun ya, tidak boleh berijab terus qabil tunai nanti atau qabil tunai setelah makan-makan, tidak boleh. Latihan ya laki-laki latihan biar gak dredeg ya. Gak usah gaya bahasa Arab, malah gayanya bahasa Arab, ora iso ngaji yo gaya bahasa Arab. Kalau lidahnya enggak fasih itu susah itu. Qabil tu nikahaha, enggak fasih kan? Qabil tu nikahaha, nikahaha ya apa? Wa tazwijaha bimahril madhkur halan. Larangan menikah beda agama. Ini yang sering ditanyakan para remaja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala amatum mu'minatun wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dasar hukum larangan menikah beda agama yang pertama adalah pasal 8 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Perkawinan dilarang antara dua orang yang dalam poin F yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 40 KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria yang lain. Bojone wong kok mah disikat iki, karepe piye geger ta ya. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Nah, sudah cerai tapi masih masa tunggu ya. C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Banyak jelas. Pasal 44 kompilasi hukum Islam, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Bab 10 pencegahan perkawinan, pasal 61 KHI, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena pembedaan agama atau ikhtilafud din. Sah? Ya, tutup saja nanti udah pengen nanti ada dua buku nikah suami dan buku nikah istri. Kemudian putusnya perkawinan ya. Jadi perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Abghadul halali indallah at-thalaq. Pasal 113 KHI, perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian ya, suaminya mati. Biasanya seneng itu, cerainya cerai mati ya, ya bagus itu berarti. Jangan bagus dulu, ditanya suaminya matinya kenapa ya. Siapa tahu matinya dicekik sama istrinya.
perceraian ya, karena sebab-sebab tertentu, dan atas putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan A. Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Jadi suaminya punya atau istrinya terkena penyakit masyarakat, maksiat. Meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa kabar berita. Tidak ada beritanya, kalau mati di mana pusaranya, kalau hidup di mana tinggalnya, nggak ada kabar, nggak apa-apa. 2 tahun sudah lebih, akhirnya dituntut di pengadilan cerai, menikah sama yang lain, pulang-pulang geger. Mendapat hukuman 5 tahun atau lebih berat. Nah, ini juga bisa mendapat hukuman 5 tahun atau lebih berat. Mantan baru malah jadi kurir narkoba, wah kena. Ini istrinya masih muda, cantik ya, daripada nanti zina, selingkuh, lebih baik cerai lalu menikah dengan pria yang lain. Kalau sana marah-marah, kamu nggak setia dek, ya, salah kon kerja kok malah dontor narkoba. Sing untuk narkoba itu aku mas, narik kolor bapak. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, kuamplengi bojone juwatosi, cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. Istrinya sakit menaun ya, tidak bisa melaksanakan pelayanan suami, kasihan suaminya. Terjadi pertengkaran terus menerus, sedino tukaran ping 17, pecahi piring, pecahi gelas, pecahi kaca, motore diobong, terus tukaran terus. Suami melanggar taklikut tolak. Taklik tolak itu yang dibaca ketika selesai akad nikah itu. Apabila saya meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut, apabila saya tidak memberikan nafkah, apabila saya menyakiti, kemudian istri saya tidak ridho, melaporkan kepada pengadilan agama dan memberikan iwat uang pengganti 10.000 rupiah, maka jatuh talak saya 1 kepadanya. Itu adalah untuk suami melanggar, itu bisa ditalak. Kemudian murtad, nah, suaminya murtad atau istrinya murtad, otomatis langsung putus karena hukum agama. Ya, untuk pendalaman materi silahkan dibaca Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, bisa di-download, bisa dibeli bukunya ya, dibaca untuk bekal Anda. Kemudian kompilasi hukum Islam ya, dibaca, jangan malas baca, karena dengan ilmu maka pemikiran kita akan luas, tidak sumpek, kita melek hukum, sehingga dalam perkawinan kita bisa melaksanakan dengan baik apa hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri. Insya Allah semua ada di Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Jadi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini doanya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga diberkahi ya, berkah akadnya, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah anaknya. Semoga Anda semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari jodoh, dalam mencari rezeki, diberi hidup yang penuh dengan keberkahan, melimpah harta ya, dermawan, jadi orang yang hebat, menjadi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat menempuh hidup baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.